Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rozikal Nanda Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, dan yang saya hormati rekan-rekan kelas EI2D 2020. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Usul Fikih yang beranggotakan saya Fisaka Angga Pramuja selaku moderator dan rekan saya yang bernama Noval Nusantara dan Mikael Sude Pratama selaku penyaji materi. Adapun bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang masalah mursalah, yang bahasanya akan langsung disampaikan oleh penyaji kami. Kepada saudara Noval Nusantara dan Mikael Sude Pratama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nusantara dengan NIM 32201 akan membacakan materi yang berjudul tentang maslahah mursalah. Yang pertama itu adalah pengertian dari maslahah mursalah. Secara epidemiologi, maslahah mursalah tersusun dari dua kata. Yang pertama itu ada kata maslahah dengan jamak mashali yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, ataupun kegunaan. Yang kedua ada kata mursalah yang artinya sama dengan mutlakah, yaitu terlepas. Maksudnya tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian maslahah mursalah secara istilah. Menurut istilah ulama usul fikih, maknanya adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan dirasakan oleh hukum sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah mursalah ialah sejalan dengan tindakan syariah yang dimaksud untuk memelihara tujuan syariah. Tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawan dengan Al-Quran, Sunnah, ataupun ijma'. Yang kedua itu ada macam-macam mursalah. Dari segi pandang syariah terhadapnya, maslahat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah marsalah mu'tabarah, yaitu marsalah yang didukung oleh syar'i dan dijadikan dasar hukum pada kemaslahatan yang didukung oleh syar'i. Kemaslahatan ini diakui oleh ulama, misalnya hibdul mal dan yang lain-lain. Yang kedua adalah maslahah mulhaq, yaitu maslahah yang ditolak oleh syar'i dan syar'i menetapkan kemaslahan ini selain itu. Misalnya seperti di dalam minuman khamar, itu ada manfaat yang bisa menenangkan jiwa. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu kemaslahan yang diakomodir dalam nas dan ijma' serta tidak ditentukan nas atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Berdasarkan tingkatan kepentingannya, maslahah dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu maslahah dahruriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi ekstensi kehidupan manusia. Yang kedua adalah maslahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia. Dan yang ketiga maslahah tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat pada prinsipnya yang berhubungan dengan
makarumul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah. Yang ketiga adalah kedudukan maslahah mursalah. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan maslahah mursalah. Berikut dijelaskan ulama yang menggunakan dan ulama yang menolak penggunaan masalah mursalah. Yang pertama adalah kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah syariah dan dalil ilmu Islam. Yang kedua itu adalah mazhab Hambali menerima masyalat sebagai dasar pemikiran fikihnya yang sepenuhnya dari dasar-dasar pembinaan fikihnya. Yang ketiga itu adalah kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanifiyah berpendapat bahwa tidak dapat dijadikan hujjah syariah dan dalil hukum Islam. Dan yang terakhir dalam mazhab Syafi'i tidak menerima maslahat sebagai istidbat hukum. Setiap ulama itu menggunakan maslahah mursalah dalam beristihad terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan mursalah, dan sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak penggunaan masalah mursalah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Surya Pertama, biasa dipanggil Mikel, NIM 322010. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Novel Nusantara. 4. Syarat-syarat masalah dan mursalah. Golongan yang mengakui kehujahan mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga maslahah tidak tercampur dengan hawa nafsu, tujuan, keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginan sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Pertama, maslahah itu harus hakikat bukan dugaan. Kedua, maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dan sejumlah sedikit. Ketiga, maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Keempat, maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. 5. Penerapan maslahah mursalah. Adapun contoh-contoh penggunaan maslahah permusalah antara lain, sahabat Utsman bin Affan menulis Al-Quran ke dalam beberapa mushaf, padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalkan sejumlah besar hafiz dari generasi sahabat. B. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat dalam rangka meneruskan estafet kepemimpinan dan dakwah serta menjaga berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi pada saat itu. Seorang khalifah sangat dibutuhkan sehingga terpilih Abu Bakar merupakan suatu maslahat, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khususnya dan teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkan atau melarang atau zahrah. Umar bin Khattab menetapkan hukum dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelum hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk.
C. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia MMUI seperti fatwa tentang keharusan sertifikat halal bagi produk makanan, minuman, dan kosmetik MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik LPPO MUI berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduk oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada yang salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.